Pemirsa, menjadi pendukung Joko Widodo menuju Pilpres 2019 tak selalu berjalan mulus, apalagi bila sikap politik seseorang berbeda dengan partai politik pengusungnya atau tempat dirinya bernaung menjalani karir politik. Salah satunya adalah Tuan Guru Bajang atau Zainul Majdi. Partai Demokrat bergeming atas manuver Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019. Demokrat pun mempertimbangkan sanksi untuk anggota Majelis Tinggi Demokrat tersebut yang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami melihat bahwa perpindahan satu orang dari satu partai ke partai yang lain itu hal yang biasa. Dan khusus untuk TGB ya, itu belum menjadi agenda di kami, belum menjadi prioritas untuk dibahas. Sanksi pasti tetap ada, dan itu akan dibahas oleh Dewan Kehormatan. Tetapi secara tentunya secara fatsun, secara aturan bagi kader yang ingin menyampaikan pendapat politik itu tentunya harus sejalan dengan apa yang ada di dalam Partai Demokrat. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pun bersiap atas sanksi yang akan diterapkan atas sikapnya yang tak sejalan dengan Partai Demokrat. Bersama saya sudah berusaha memberikan kontribusi yang terbaik dan saya tidak berharap apresiasi apapun ya. Karena itu niat kita kan untuk kontribusi untuk bangsa. Tapi paling tidak itu adalah bukti bahwa saya adalah kader yang tidak pernah buat masalah. Insya Allah. Ya. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kadernya yang tak memiliki visi dan misi yang sama. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sudah bersama saya di sini adalah Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB sekaligus anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam TGB, apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TGB, banyak sekali yang mempertanyakan setelah TGB menyatakan dukungan kepada Jokowi, apakah bentuk dukungan Tuan Guru ini adalah manuver agar dipinang Jokowi? Sama sekali tidak. Jadi apa yang saya sampaikan itu satu sikap pribadi saya setelah selama 4 tahun saya melihat dan mencermati apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi sebagai presiden. Dan saya rasakan bahwa beliau melakukan banyak hal, upaya untuk melaksanakan pembangunan dari sudut barat sampai sudut timur, ujung barat sampai ujung timur. Dan karena itu perlu keberlanjutan. Dan yang kedua, beliau berupaya untuk menciptakan satu pendekatan yang lebih berkeadilan. Tidak hanya kalkulasi ekonomi, tapi juga beliau membangun di wilayah-wilayah yang mungkin kontribusi ekonominya tidak sebesar di wilayah lain. Hanya untuk menghadirkan semangat keadilan untuk seluruh anak-anak bangsa. Ketika Anda bertemu dengan Pak Jokowi buat vlog bersama, sempat menyinggung nggak sih soal bahasan cawapres? Sama sekali tidak ada. Sampai saat ini tidak ada bahasan tentang ada itu. Tidak Pak Jokowi meminta tanggapan Anda bagaimana soal Pilpres 2019? Kira-kira arah politiknya akan kemana? Saya pikir secara umum saja. Jadi beliau menyampaikan harapan supaya ya ketika itu saya masih sebagai gubernur sampai sekarang juga saya sebagai gubernur, beliau menyampaikan harapan supaya para pemimpin daerah itu berusaha untuk selalu mengkondusifkan situasi di daerah masing-masing. Dan itu juga pesan kepada saya, Tuan Guru kita jagain apapun kontestasi demokrasi, tapi pembangunan di daerah ini harus jalan dan kita pastikan bisa menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Itu pesannya ya? Betul. Oke, Tuan Guru tidak bisa dipungkiri ketika pernyataan dukungan Anda ini muncul, nama Anda semakin sering dibahas, dimunculkan di media massa, makin populer juga. Menurut Anda ini suatu keuntungan atau kerugian untuk Anda? Saya tanya kerugian karena ada ancaman sanksi juga buat Tuan Guru saat ini oleh Partai Demokrat. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan saya berharap kehadiran kita di ruang publik itu bisa berkontribusi untuk bangsa. Kalau kita hadir dengan wacana, ya wacananya itu bisa menyehatkan wacana publik. Jadi saya orang yang tidak suka dan tidak mau untuk hadir di ruang publik hanya untuk menambah masalah. Itu sebabnya
ketika saya menyampaikan statement kemarin, dan alhamdulillah banyak respon dari banyak pihak, dan kita semua sebenarnya itu satu seruan ya untuk kita bersama-sama introspeksi bahwa kontestasi politik ini harusnya lebih banyak diisi dengan tarung gagasan dan tidak kemudian didominasi oleh sentimen primordial. Kalau tanggapan dari Demokrat ini kan tidak menyangka juga Anda akhirnya memberikan pernyataan dukungan seperti itu kepada Jokowi. Hubungan Anda dengan Demokrat saat ini seperti apa setelah Anda mengeluarkan pernyataan itu? Saya pribadi sih selalu menaruh hormat kepada Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak SBY. Dan saya juga berusaha menjadi kader yang baik. Jadi dari pihak saya insya Allah tidak ada masalah. Saya pun ketika bertugas di Nusa Tenggara Barat, saya berusaha memberikan satu kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya sebagai bagian juga kontribusi saya sebagai kader partai. Jadi dari sisi saya sih tidak ada masalah. Sudah pernah berkomunikasi lagi, minta ketemu dengan Pak SBY misalnya untuk membicarakan soal statement Anda? Iya, jadi sampai saat ini mungkin Bapak SBY masih terlalu sibuk. Tapi Anda sudah pernah minta untuk ketemu ya? Sudah cukup lama. Jauh sebelum ada pernyataan Anda atau bagaimana? Iya, jauh sebelum ada pernyataan untuk menyampaikan masalah ini. Sekitar akhir Mei saya sudah menyampaikan permintaan untuk berjumpa dengan beliau. Anda sebetulnya ingin menyampaikan apa soal rencana dukungan Anda kepada Jokowi? Salah satunya. Ada rasa penting itu ya untuk dikomunikasikan secara langsung kepada Pak SBY. Tentu. Tapi ketika Anda tidak punya kesempatan, akhirnya membuka saja pernyataan saya itu pikir kepada kan waktu terus berjalan dan kita melihat bahwa khususnya pasca pemilu kada langsung. Ya, pemilu kada langsung itu 27 Juni kemarin. Nah, saya melihat bahwa tendensi untuk ada dikotomi di tengah-tengah masyarakat, kemudian penggunaan sentimen keagamaan yang gebiah-uyah. Ini representasi umat yang itu bukan umat. Padahal kita sama-sama satu umat dan juga kita satu bangsa. Nah, saya melihat ini sudah sangat tidak sehat. Jadi itu sebabnya saya menyampaikan secara terbuka selain dukungan kepada Bapak Presiden, ya saya sampaikan bahwa mari kita kembalikan kontestasi politik itu pada adu gagasan. Oke, tadi Anda juga sempat mengatakan waktu ini terus berjalan. Apakah ada hubungannya karena waktunya sekarang Anda juga sudah 2 periode menjadi Gubernur NTB. Apakah ini terkait juga dengan karir politik Anda berikutnya? Saya pikir ranah untuk mengabdi di Republik ini sangat luas. Saya pun sebelum di struktur pemerintahan ini adalah seorang anak bangsa bersama-sama dengan yang lain bekerja di ranah kultural, di pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dalam organisasi Nahdlatul Wathon, bekerja sama dengan banyak organisasi-organisasi lain, khususnya untuk membangun NTB. Jadi ranah pengabdian di struktural dan kultural itu sangat banyak. Sehingga bagi saya, masalah pertimbangan jabatan bukanlah pertimbangan utama. Saya menyampaikan komitmen itu karena melihat secara objektif bahwa memang Bapak Presiden sekarang sedang melaksanakan tugas besar bersama kita bersama-sama dan kita perlu memastikan bahwa pekerjaan besar ini bisa tuntas sehingga maksimal kemanfaatan untuk masyarakat. Nama Anda cukup banyak mendapatkan respon positif ketika dimasukkan ke dalam survei SMRC. Ada opinion leader di situ. Nama Anda bersaing dengan misalnya ada Mahfud MD, Sri Mulyani, Said Akil dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya tentu saya syukuri. Kan beliau-beliau siapa yang tidak kenal, tokoh-tokoh bangsa, guru-guru saya juga beliau-beliau. Jadi ketika nama saya disandingkan bersama dengan tokoh-tokoh besar itu ya saya sangat merasa terhormat. Apakah ini memberikan optimisme atau harapan bahwa wah jangan-jangan ini bisa nih untuk masuk dalam bursa cawapres? Saya tidak berpikir sejauh itu. Tetapi bahwa optimisme itu penting di dalam hidup kita dan saya selalu optimis dalam hidup. Termasuk optimis bisa saja ini jadi cawapresnya Jokowi? Wallahu a'lam. Itu terserah sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Dari tadi kita bicara soal cawapres Jokowi, padahal Anda ini adalah kader Demokrat. Apakah memang tidak ada tawaran dari Demokrat untuk dimasukkan ke dalam bursa? Apakah itu presiden, wakil presiden untuk Pilpres 2019?
Saya sudah sampaikan tadi bahwa mendukung ini tidak ada kaitannya dengan barter jabatan, bicara posisi. Jadi memang ketika saya menyampaikan dukungan, yaitu dari objektivitas yang saya lihat, pertimbangan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Meskipun sampai saat ini partai Anda sebetulnya belum menentukan arah akan mendukung siapa? Ya, secara resmi seperti itu. Belum menentukan arah, walaupun dalam statement-statement yang lain juga sudah disebut satu nama secara khusus. Oke, satu nama secara khusus yang sering disebut Demokrat adalah AHY. Apakah ini sedikit banyak mempengaruhi akhirnya keputusan Anda untuk mendukung Jokowi? Sama sekali tidak, karena itu dua hal yang berbeda. Ya. Saya melihat dukungan kepada Pak Jokowi ini adalah dukungan terhadap kontinuitas pembangunan, keberlanjutan, menghadirkan lebih kokoh lagi keadilan dan pemerataan di seluruh sudut Republik. Memastikan supaya daya saing nasional yang sedang diupayakan dengan pembangunan infrastruktur yang besar itu bisa tercipta, bisa meningkat ke depan karena kita berada dalam era kompetisi yang sangat ketat. Jadi saya memotret secara makro kondisi kita di Indonesia ya dalam 4 tahun ketika Presiden memimpin Indonesia. Nah dari situ kemudian saya sampai pada keyakinan bahwa Bapak Presiden Jokowi ya harus diberi kesempatan untuk periode kedua sehingga apa-apa yang beliau kerjakan bisa dituntaskan. Tapi bagaimana kalau pengakuan Anda terhadap kepemimpinan Jokowi dan sikap politik Anda pada Pilpres 2019 itu ternyata bertentangan dengan sikap politik dari Demokrat? Ya kemungkinan itu ada dan ya tentu sebagai kader partai, ya tentu saya menghormati keputusan partai. Namun saya perlu tegaskan bahwa saya akan tetap pada keputusan saya, pada kesimpulan saya bahwa Bapak Presiden Jokowi harus diberi kesempatan untuk bisa meneruskan pada periode kedua. Anda menghitung berkalkulasi apa konsekuensi yang mungkin bisa terjadi ketika Anda menyatakan dukungan kepada Jokowi? Iya tentu, setiap pilihan kan pasti ada konsekuensinya. Ya. Tapi awali dengan niat baik. Kemudian pastikan betul bahwa yang Anda putuskan itu tidak bertentangan dengan nilai yang Anda yakini. Dengan akal sehat, dengan objektivitas yang ada. Selebihnya ya itulah resiko. Apapun itu. Jadi meskipun nanti akan diberikan sanksi oleh Partai Demokrat, bagi Anda tidak masalah? Iya, apapun itu, itulah resiko. Kenapa Anda siap untuk mengambil resiko ini? Saya pikir kan kalau kita memotret Indonesia, ya ada saat-saat, ada hal-hal yang kita tidak boleh melihatnya hanya dari kepentingan saya, siapa, saya dapat apa. Tapi kepentingan kita, kemaslahatan kita sebagai satu bangsa. Jadi ini bagian dari itu. Bagian dari hal tersebut. Betul. Ya. Tuan Guru, apakah juga sudah setelah Anda menyatakan dukungan kepada Jokowi, sudah berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi terkait dengan dukungan Anda dan apa yang disampaikan oleh Presiden? Belum. Saya belum berkomunikasi dengan beliau, walaupun saya juga melihat ada statement beliau terhadap, ada tanggapan beliau terhadap statement dukungan dari saya dan menurut saya itu juga satu bentuk yang sangat simpatik dari beliau ya. Bagaimana beliau mengapresiasi dan menghargai dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kalau dari petinggi partai politik yang berada dalam koalisi pendukung Jokowi, apakah sudah mulai mengajak bertemu Tuan Guru? Ada beberapa silaturahim ya, dan sebagian kan beliau adalah sahabat yang saya kenal cukup lama. Ada yang saya anggap sebagai senior, ada juga yang sepantaran dengan saya. Ya kami bersilaturahim. Oke, apakah ada secara spesifik bicara soal Cawapres? Sama sekali tidak ada. Belum ada ya, belum. Baik. Kita tahan dulu Tuan Guru, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi.